Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang sistem kerja kulkas yang dikaitkan dengan penerapan hukum termodinamika. Apa itu kulkas atau lemari es? Kulkas atau lemari es adalah peralatan elektronika yang wajib ada dalam rumah, di mana kulkas berfungsi untuk menyimpan dan mengawetkan bahan makanan, mentah, sayur mayur, buah-buahan, minuman, dan bahan makanan beku. Berikutnya cara kerja kulkas. Cara kerja kulkas yaitu dengan mengikuti hukum termodinamika, di mana udara panas selalu bergerak ke udara yang lebih tinggi, sehingga dapat kita ketahui bahwa kulkas yang dialiri arus listrik, maka motor kompresor akan berputar. Kompresor akan memompa atau memberikan tekanan dan refrigeran, sehingga refrigeran akan mengalir ke seluruh sistem pemipaan pada kulkas. Selanjutnya, fungsi setiap komponen kulkas. Yang pertama, kompresor berfungsi untuk memompa freon atau cairan pelindungan ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua, kondensor berfungsi untuk menukar panas dalam proses perubahan gas freon yang sebelumnya masuk ke dalam kulkas dalam wujud cair. Yang ketiga, filter berfungsi untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa masuk selama proses simulasi pendinginan berlangsung. Yang keempat, evaporator bertugas menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Benda yang kehilangan panas kemudian akan menjadi dingin. Yang kelima, termostat berfungsi untuk mengatur kerja kompresor berdasarkan batas suhu di setiap bagian kulkas. Yang keenam, heater berfungsi mencairkan bunga es yang terbentuk dalam evaporator. Yang ketujuh, fan motor atau kipas angin berfungsi untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas. Yang kedelapan, overland motor proctor berfungsi melindungi komponen dari kerusakan akibat lonjakan listrik berlebihan. Yang kesembilan, freon atau refrigeran adalah zat yang memiliki titik didih rendah dan berfungsi untuk menarik panas dari dalam kulkas. Baik, selanjutnya masuk ke materi pembelajaran tentang sistem kerja rice cooker yang dikaitkan dengan penerapan hukum termodinamika. Apa itu rice cooker? Rice cooker merupakan satu dari beberapa alat rumah tangga yang banyak digunakan di kalangan masyarakat sekitar. Rice cooker juga utamanya digunakan masyarakat untuk menanak nasi, akan tetapi rice cooker juga berfungsi untuk kebutuhan lainnya seperti untuk menghangatkan makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat rice cooker dapat digunakan untuk menghangatkan nasi. Yang kedua, mengukus makanan. Yang ketiga, menghangatkan lauk. Selanjutnya masuk ke cara kerja rice cooker. Yang pertama, rice cooker mengandalkan arus AC untuk bisa merubah nasi menjadi beras. Arus AC tersebut akan melewati thermal fuse untuk digunakan sebagai pengaman dan untuk mengaktifkan case heater yang berfungsi sebagai elemen pemanas. Yang kedua, saat panci yang berisi beras dan air menekan part termostat, maka akan menyebabkan saklar tergeser ke bawah dalam posisi cok. Saklar tersebut tetap dalam posisi cok karena adanya magnet yang menempel ke metal. Yang ketiga, termostat yang menempel pada metal akan memberikan panas di atas 134 derajat Celcius kepada panci yang menyebabkan air menjadi surut dan merubah beras menjadi nasi. Yang keempat, metal yang terkena panas berlebihan akan menjadikan daya magnetnya berkurang dan menyebabkannya menjauh dari termostat. Yang kelima, saat termostat menjauh dari panci yang menggerakkan lay switch, maka saklar akan berpindah sendirinya dari posisi memasak menjadi penghangat. Pada posisi penghangat, termostat menjaga suhu panas tetap stabil, yakni antara 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Yang berikut masuk ke penerapan hukum termodinamika pada rice cooker. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan tersebut adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya, atau P uap sama dengan P cair. Jadi titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan atau tekanan eksternal. Pada penanak nasi biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kPa, dan mendidih pada titik didih biasa yaitu 100 derajat Celcius atau 370
3 Kelvin. Sementara pada penanak nasi yang memanipulasi tekanan, rice cooker atau penanak nasi, jika tutup lubang uapnya dibuka, maka rice cooker akan bekerja seperti penanak nasi biasa karena tekanan eksternalnya sama dengan tekanan udara luar. Sehingga nasi yang tadinya berupa beras bertekstur keras, jadi kita akan kesulitan memakannya. Karena itu kita memberikannya air, lalu memanaskannya hingga teksturnya berubah lembut dan mudah dimakan. Itulah yang dinamakan nasi. Untuk memanaskan air dan beras, kita memerlukan energi panas. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, materi pembelajaran tentang sistem kerja mesin diesel yang dikaitkan dengan penerapan hukum termodinamika. Apa itu mesin diesel? Mesin diesel adalah sebuah mesin yang dapat memicu kompresi bahan bakar saat dinyalakan dengan menggunakan temperatur tinggi. Mengubah energi kimia menjadi energi mekanis adalah prinsip kerja dari mesin ini, di mana energi kimia didapatkan dari energi pembakaran di dalam silinder ruang bakar. Ada dua contoh mesin diesel, yaitu mesin genset dan mesin kendaraan bermotor. Yang pertama, mesin genset. Sistem kerja dari mesin genset. Mesin genset bekerja dengan mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik dengan melalui proses induksi elektromagnetik. Genset akan memperoleh energi mekanis yang berasal dari prime mover. Yang kedua, kendaraan bermotor. Sistem kerja kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika yang sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang terakhir, penerapan hukum termodinamika pada mesin genset dan mesin kendaraan bermotor. Hubungan mesin kendaraan bermotor dan mesin genset dengan hukum kedua termodinamika adalah siklus udara volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor, dan mesin genset adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati atas. Karena dalam siklus ini mesin diesel, pembakaran terjadi dalam tekanan tetap dan pembuangan terjadi dalam volume tetap. Tenaga yang dihasilkan setiap siklus ini adalah area di dalam garis siklus. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Yang pertama, mesin genset. Sistem kerja dari mesin genset. Mesin genset bekerja dengan mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik dan memulai proses induksi elektromagnetik, dan akan memperoleh energi mekanis yang berasal dari prime mover. Yang kedua, kendaraan bermotor. Sistem kerja kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang berikutnya, penerapan hukum termodinamika pada mesin genset dan mesin kendaraan bermotor. Hubungan mesin kendaraan bermotor dan mesin genset dengan hukum kedua termodinamika adalah siklus udara volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor, dan mesin genset adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati atas. Karena dalam siklus mesin diesel, pembakaran terjadi dalam tekanan tetap dan pembuangan terjadi dalam volume tetap. Tenaga yang dihasilkan
di setiap siklus ini adalah area di dalam garis siklus. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih sudah menonton.